Pak De Bude seluruh peternak semua, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum memulai video ini, yuk angkat jempolnya dulu, lalu klik subscribe di tombol di bawah ini ya. Nah langsung aja yuk kita lihat videonya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin dulu, saya Cella. Saya yang akan nemenin Pak De Bude dan seluruh peternak di segmen-segmen selanjutnya. Nah, pada video kali ini, di segmen ngubek-ngubek kali ini, Cella udah punya peternak sasaran yang bakal kita kupas tuntas tentang telur yang katanya kalau dari cuit-cuit sana sini itu telurnya itu mengkilap, terus habis itu cangkang yang tebel karena asupan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Yuk kita intip peternakan milik Bapak Gowin. Ayo. Permisi Bapak. Betul ini dengan peternakannya Bapak Gowin? Betul. Oh ya. Perkenalkan Pak, saya Cella dari Sari Rosa Asih. Iya Pak. Ya, ini Bapak dengan Pak siapa ya Pak ya? Pak Gi. Oh dengan Pak Gi. Ya, Iya. berarti ini peternakannya Pak Gowin. Pak Tapi Gowin. Bapak selaku pengelola di sini. Pendamping. Oh pendamping. Ya pendamping ternaknya Ternak Pak Gowin berarti. Masalah di pakan. Oh masalah pakan Iya, gitu. Oh betul. ya, berarti kita bisa ya Pak ngobrol-ngobrol sebentar. Oh, bisa. Oh ya. Bisa. Halo Pak De Bude, sedulur peternak semuanya. Nah kita sudah bersama dengan Pak Gi nih. Pak Gi ini selaku pendamping dari peternakan Bapak Gowin. Nah kita langsung aja ya Pak De Bude sedulur peternak semua, kita langsung tanyakan ke Pak Gi seputar tentang peternakannya. Nah Pak, ini udah berapa lama ya Pak untuk peternak ayam petelur ini? Ini punya Mas Gowin kurang lebih sudah berjalan sekitar 5 bulan. Oh udah 5 bulan. 5 bulan, betul, dari usia 15 minggu. Oh 15 sampai minggu. Awal-awal bertelur. Ini emang Pak Gi yang dampingi dari 0 sampai sekarang ya? Betul, dari awal dulu Mas Gowin belajar sekitar 300 ekor. Oh 300 ekor. Iya, sampai sekarang jadi kurang lebih 2.500 ekor. Wah sekarang populasinya udah 2.500 ekor ya Pak Betul, ya? Wah betul. mantep banget nih Pak Iya. De Bude seluruh peternak. Nah terus Pak, kenapa sih kok milih ayam petelur gitu, bukan ayam pedaging Pak? Itu alasannya karena apa Pak? Ya mungkin dari segi usaha atau bisnis lebih menguntungkan ayam petelur. Oh lebih menguntungkan ayam Iya, petelur ya Pak ya? daripada ayam pedaging. Kalau biasanya itu kayak proses bertelurnya itu berapa lama sih Pak? Ya mungkin kalau perawatannya maksimal bagus itu mungkin bisa bertahan kurang lebih 20 bulan dari masa produksi awal bertelur sampai 20 bisa bulan. 22 bisa juga asalkan perawatannya bagus. Iya. Biasanya kalau misalnya dari cuaca ini Pak, kan cuacanya sekarang lagi hujan, kalau malam terus kalau siang panas banget gitu. Iya. Itu berpengaruh nggak Pak sama hasil produksi telur dari ayam-ayam Bapak ini? Ya selama ini alhamdulillah normal. Oh normal, Iya, berarti normal. walaupun cuacanya jelek tetap ya Pak ya, Tetep. produksinya tetap normal. Iya, karena kan mungkin udah ada kecocokan di masalah rangsum pakan. Oh, langsung pakannya. Iya, Nah, betul. ini Bapak ini pakannya pakai pakan apa ya Pak ya kalau boleh tahu? Pakan kami percayakan sama produk dari PT Sari Rosa Asih. Oh, pakai sarurasa sih berarti pakai pakan kukila. Kukila, betul, Iya, pakan betul. kukila. Nah, kalau dari dulu emang udah pakai pakan kukila dari awal atau dulu pernah coba pakan yang lain, Pak? Untuk dari awal itu memang kita sudah pakai kukila. Oh, pakai kukila Betul, dari awal. populasi 300 sampai sekarang Sampai populasi 2.500. 500 itu memang sudah percaya sama kukila. Nah, terus menurut Bapak nih yang udah selama ini pakai pakan kukila, keunggulannya itu apa, Pak? Dari mungkin dari apakah telurnya, apakah
Oh, kotorannya tuh lebih kering atau gimana Pak menurut Kalau Bapak? dari segi telur itu stabil. Oh, stabil. Iya, mungkin telur warna lebih cerah. Oh, lebih cerah. Iya, terus standar lah, telur juga besar. Besar-besar ya Pak ya Besar-besar, telurnya. iya. Terus ya istilahnya tidak mudah pecah. Kalau cangkangnya itu sendiri berarti tebal, kuat gitu Pak? Iya, betul. Betul. Kalau kotorannya sendiri tuh Kalau kering kotoran atau itu ya standar, Standar ya, Pak, kalau ya? musim hujan kayak ini kan karena Karena lahan di lembab. sini itu lembab, mungkin kan juga berdampak sama kotoran. Tapi iya. kalau nanti musim terang mungkin nanti juga bisa mengering. Oh, kalau misalnya telurnya itu sendiri, apa Bapak jual ke kayak warung-warung atau udah ada yang ngambil atau gimana Pak? Kalau selama ini mungkin Mas Gowin udah ada langganan. Oh, udah ada langganan, Udah berarti tinggal store gitu Tinggal ya store Pak ya? Atau diambil di rumah. Oh, berarti udah pasti. Udah pasti. Betul. Berarti nggak perlu takut kalau misalnya nggak ada yang takut. ngambil Iya, gitu. jadi Oh, sudah berjalan dengan normal gitu Oh, saja iya. pemasaran telur. Jadi sudah lancar. Oh ya. Nah, Pak De Bude, seluruh peternak semua nih, kesaksian dari Pak Gi ini yang membimbing Bapak Gowin untuk punya peternakan sebesar ini nih, dari populasi 300 sampai 2.500. Wah, ini memang Pak Gi ini berjasa sekali untuk membimbing Pak Gowin hingga menjadi peternak ayam petelur yang sukses, Pak De Bude semua. Nah, ini kita nggak kasih testimoni bohongan ya Pak ya. Iya, Kita betul. ini bener-bener pure, bener-bener jujur gitu. Kita kasih apa yang misalnya kayak dari pakan kukila itu keunggulannya apa, kita langsung tanya ke peternaknya gitu Pak De Bude. Jadi Pak De Bude itu nggak perlu ragu lagi untuk pakai pakan kukila karena udah terbukti ya Pak ya. Betul. Udah terbukti kualitasnya. Nah, kalau misalnya untuk telur itu sendiri Pak, Iya. yang bagus sama yang jelek itu kira-kira gimana Pak? Untuk ibu-ibu yang di rumah biasanya kan kayak bingung gitu. Atau mungkin kita bisa lihat membandingkan langsung Pak, kayak telur yang bagus dan yang jelek tuh yang kayak gimana Oh ya, gitu. bisa. Biasanya kalau ya itu kalau telur yang bagus itu kulit itu tebal, kulit mengkilap sama tidak mudah pecah. Nah itu tadi ya, pokoknya kulit tebal, kulit mengkilap, tidak mudah pecah. Nah nanti kita akan kasih tahu ke Pak De Bude dan sedulur peternak semua gimana telur yang bagus dan yang jelek. Yuk terus ikutin Pak Gi dan Cela terus ya. Yuk. Nah Pak De Bude, sedulur peternak semua, sekarang di segmen ngubek-ngubek kali ini kita bakal lihat dan bedain mana sih sebenarnya telur yang bagus atau telur yang kurang bagus gitu. Biasanya Pak De Bude kan bingung tuh, mana ya apa telurnya udah bagus atau belum. Nah kita langsung tanya ke Pak Gi langsung aja ya. Nah Pak Gi, ini mana Pak Gi telur yang bagus sama telur yang kurang bagus atau yang jelek misalnya? Jadi dilihat dari segi cangkang atau kulit telur, kalau yang bagus tuh warnanya kemerahan kecoklatan kayak gini. Terus yang kurang bagus, jadi warnanya agak sedikit kurang cerah atau sedikit agak putih. Berarti warnanya dilihat dulu dari warnanya ya Dari Pak? warnanya, Iya. betul. Kalau warnanya itu kayak coklat, terus habis itu cerah kayak gini, nah itu berarti dia bagus. Yang Tapi paling kalau bagus, pucet, terus kayak habis gini. itu kayak hampir putih gini ya Pak Iya, ya? betul. Itu jelek. Ini malah kayak Kurang mirip- maksimal. Oh, kurang jadi maksimal. kurang maksimal. Biasanya kayak gini tuh karena apa sih Pak Gi? Apa karena kesehatan ayamnya atau Ya karena mungkin apa? ini istilahnya itu dalam reproduksi itu kan biasanya interval waktu. Oh, interval waktu. Interval waktu. Kalau yang kayak gini kan lebih matang atau lebih lama prosesnya. Kalau ini kan mungkin belum waktunya keluar, mungkin wis Udah, kebelet. oh iya gitu ya Pak Gi. Jadi udah Kebelet langsung banget tuh. keluar. Gitu. Ini malah Iya, mirip betul. kayak telur ayam Kampung, kampung. Heeh. betul. Jadi kalau misalnya orang salah lihat dikira ini malah Ayam kampung ya Pak bisa ya. betul. Kalau ini ini Karena beda yang banget. normal standar ini yang kayak gini yang Nih merah. beda banget nih Pak De Bude nih. Ini bener-bener coklat, terus habis itu ini kuat banget cangkangnya. Ini bener-bener ya kuat banget. Terus habis itu ini mengkilap banget nih, lihat nih mengkilap. Pokoknya mengkilap banget, terus kayak kinclong gitu. Nggak perlu pakai sunlight dan kinclong ya Pak Gi ya. Nah terus kalau yang ini itu yang pucat, yang ini yang
kurang maksimal kalau kata Pak Gi gitu, karena mungkin istilahnya belum waktunya keluar udah kebelet mau ngeluarin gitu loh. Jadi hasilnya jadi kurang maksimal, jadi lebih pucat terus nggak mengkilap gitu cangkangnya tuh. Pokoknya kelihatan banget ya bedanya. Nih Pak De Bude Sedulur Peternak, pokoknya kalau misalnya pilih telur, nah pilih yang nih kayak gini. Nah terus kalau misalnya kayak gini berarti hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau di dalamnya itu sama ya Pak? Sama, enggak. Oh kalau dalamnya sama aja, cuman ini dari kualitas cangkangnya aja. Ini apakah dari pakai pakan kukila itu bisa ngaruh Pak? Ya, jadi ya telurnya bisa kayak memang gini. dari awal sudah pakai kukila, jadinya ya bisa dilihat sendiri hasilnya. Iya, nih Pak De Bude, seluruh peternak semua nggak usah ragu lagi. Kalau misalnya kalian pakai pakan kukila, nih Pak Gi sebagai pendamping dari Pak Gowin, nih udah mendampingi ratusan peternak yang ada di Jogja ya Pak ya? Iya, betul. Nah ada di Jogja itu udah didampingi sama Pak Gi. Pak Gi ini berpengalaman banget, jadi ini nggak tipu-tipu ya, nggak tipu-tipu Pak De Bude Seluruh Peternak semua. Ini benar-benar hasil nyata dari kita ngubek-ubek peternak kali ini. Nah ini benar-benar hasilnya nyata, nggak bohong. Pokoknya pakai pakan kukila itu kan nggak mungkin ya, namanya ayam dikasih makan yang sembarangan itu nanti hasilnya jadi pasti juga jelek kan Pak Gi ya? Betul, nanti terjadi penurunan dari faktor petelur sedikit ya bisa istilahnya ngedrop. Nah, ngedrop tuh makannya Pak De Bude tuh jangan sembarangan pakai pakan yang belum tahu hasilnya. Kalau pakan kukila kan udah ada jelas testimoninya ya. Ini udah bener-bener terbukti dari sekian ratus berapa peternak ya Pak Gi yang udah Pak Gi dampingi. Banyak banget ya. Banyak, sudah banyak. Baik itu ada ayam pejantan, Jawa Super, petelur juga ada. Nah itu Pak Gi udah membuktikan sendiri, emang Pak Gi itu dari awal pakai pakan kukila. Jadi daripada kalian itu pengennya untung tapi pakai pakan yang sembarangan malah jadinya buntung, bukannya untung lagi. Nah oke, makasih banyak ya ini Pak Gi, udah kita jadi Pak De Bude Seluruh Peternak jadi tahu gimana bedain telur yang bagus dan yang kurang maksimal. Terus habis itu Pak De Bude juga jadi tahu pakan yang bagus buat peternaknya. Mungkin Pak Gi ada saran untuk sedulur semua peternak yang belum pakai pakan kukila mungkin biar bisa coba karena Pak Gi udah tahu hasilnya sendiri gitu. Iya, kalau bagi saya itu saya sudah sangat mantep pakai produk dari PT Sari Rosasi karena sudah berstandar. Udah berstandar. Iya, SNI. Ya, jadi benar, saya semakin mantap dan yakin dengan peternak yang saya dampingi. Ya, betul. Semoga mereka-mereka yang belum yakin, harapan saya bisa aplikasi untuk peternakannya mereka pakai pakan dari PT Sari Rosa. Betul. Kalau misalnya untuk kritik dan saran untuk Sari Rosa ASI itu sendiri, mungkin ada Pak, biar kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitu. Alhamdulillah selama ini dari pelayanan PT Sari Rosa ASI itu sudah bagus. Udah bagus. Baik. Nanti kalau ada kekurangan baik masalah ransum, kualitasnya itu kan nanti bisa ngasih semacam pemasukan bagi kebaikan untuk peternak yang kita dampingi. Betul banget. Seperti itu. Nah gitu Pak De Bude, sedulur peternak semua. Sekarang saatnya kalian semua ganti pakan yang terpercaya karena Sari Rosa ASI udah jelas berstandar nasional. Dan kita itu kalau misalnya untuk petelur itu kandungan kalsiumnya 3,25 sampai 4,5% dan itu sudah sangat mencukupi kebutuhan bagi ayam-ayam Pak De Bude sedulur peternak semua. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena semuanya udah standar SNI, oke? Nggak perlu ragu lagi. Nah, makasih banyak ya Pak Gi udah dikasih kesempatan untuk bertukar cerita, terus habis itu sharing-sharing pengalaman. Jadi Pak De Bude Sedulur Peternak semua itu nggak ragu lagi sama pakan kukila. Siap. Makasih banyak ya Pak Gi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Siap. Boleh ya Pak Gi, kalau misalnya ada Pak De Bude atau sedulur peternak yang pengen kesini terus belajar sama Pak Gi gimana gitu kira-kira boleh? Boleh, siap. Kami siap memberi bisa tuh. Tukar pengalaman atau pendampingan. Nah, yang kalian misalnya yang pengen didampingi sama Pak Gi untuk proses dari 0 sampai kalian berhasil bisa banget langsung hubungi Pak Gi di bawah ini. Oke? Sampai jumpa di segmen ngubek-ngubek selanjutnya. Dadah Pak De Bude Sedulur Peternak.